Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di pekan ke-10 pada mata kuliah platform teknologi, di mana kita sudah sampai kepada pembahasan tentang memori bagian 2 ya. Di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang memori ya di bagian pertama ya. Kurang lebih di bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertian memori, kemudian karakteristik sistem memori, ada juga kemudian hierarki memori kita bahas di pekan lalu. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas kelanjutannya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang memori internal ya. Jadi memori semikonduktor itu terbagi atas beberapa tipe ya. Jadi kalau misalkan ingin dilihat, Anda bisa lihat beberapa tipe memori ya di tabel yang ada di layar. Jadi di komputer lama, sebenarnya lama sekali sebenarnya. Jadi bentuk umum random access memory itu untuk memori utama adalah piringan ferromagnetik berlubang ya. Jadi dulu dikenal dengan istilah core. Nah, tapi sekarang istilah tersebut itu masih dipertahankan ya sampai sekarang ya. Jadi istilah core tersebut masih ada sampai sekarang. Beberapa tipe memori itu ada random access memory ya. Kemudian kategorinya adalah read write memory. Apakah kemudian bisa dihapus? Iya, tapi ini di electrically ya, bad level. Kemudian mekanisme penulisannya melalui electrically. Kemudian volatility-nya dia adalah volatil. Ya. Ada volatil, ada non volatil. Jadi kalau volatil meskipun listrik mati, dia tetap akan menyimpan memori ya. Kemudian mohon maaf, saya mungkin sedikit keliru. Jadi kalau volatil itu data itu tersimpan selama ada daya listrik ya, dan akan hilang jika tidak ada sumber listrik. Ya. Berbeda dengan non volatil. Ya. Jadi volatil istilahnya kalau misalkan ada listriknya, data masih tersimpan. Kalau tidak ada listrik, kemudian data akan terhapus. Kemudian ada ROM atau read only memory, ada programmable ROM atau PROM ya. Ini kategorinya adalah read only memory ya. Kemudian ada EEPROM atau erasable PROM, ada EEPROM, electrically erasable PROM, dan yang terakhir ada flash memory ya. Dan yang terakhir ini yang memang banyak dipakai saat ini ya, flash memory ya. Anda kenal dengan flash disk, kemudian ada micro SD, ada SD card, ada compact flash card, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah RAM ya, RAM atau Random Access Memory. Jadi data itu diakses secara langsung melalui logik pengalamatan write-in. Jadi dimungkinkan adanya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Nah, tadi saya singgung sedikit ya, jadi bersifat volatil ya. Data tersimpan selama ada daya atau ada listrik dan akan hilang jika tidak ada sumber listrik. RAM itu ada dua, ada RAM dynamic dan RAM static ya. Kalau RAM dynamic itu disusun oleh sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Nah, nanti kemudian kapasitor, yaitu komponen elektronik, dia memiliki kecenderungan untuk mengosongkan muatan. Jadi RAM dinamik ini memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Jadi biasanya RAM dinamik ini digunakan untuk operasi data besar. Lalu ada RAM statik ya. Di RAM statik ini nilai binarnya itu disimpan dalam konfigurasi gate logika flip-flop ya, flip-flop tradisional ya. 1 0, 0 ke 1 dan seterusnya. Dia memiliki kemampuan simpan data selama ada daya listrik. Dan untuk RAM statik ini kecepatannya lebih cepat ya dibandingkan RAM dinamik. Kemudian ada read only memory ya. Jadi ROM ini data biasanya sifatnya permanen ya, tidak bisa dirubah ya.
Dan ini menguntungkan ya untuk penyimpanan data yang sifatnya permanen ya, tapi kerugiannya ya ketika terjadi kesalahan data atau ada perubahan data sehingga perlu penyisipan. Jenisnya yang ROM itu ada PROM ya, programmable ROM, dan di PROM itu juga ada beberapa jenis non volatil, ada EEPROM, EEPROM sama flash memory. Jadi kalau EEPROM itu namanya erasable programmable read only memory. Jadi dia dapat ditulis program secara elektris dan programnya dapat dihapus ya sebetulnya bila terkena sinar ultraviolet ya, dan kemudian dapat ditulis kembali. Berbeda dengan RAM ya, kalau untuk yang PROM mungkin kita pikir adalah read only memory, oh ini hanya bisa dibaca saja ya, tapi pada kenyataan memang sebetulnya bisa ditulis, tetapi tidak seperti RAM yang dia baca tulis, tapi kalau yang ROM ini, terutama EEPROM, dia harus melalui mekanisme tertentu untuk ketika misalkan dia dihapus, ya. Yaitu dengan sinar ultraviolet contohnya. Lalu ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Jadi jenis memori ini dapat ditulis kapan saja ya, tanpa menghapus isi sebelumnya. Nah, ini sebetulnya dia menggabungkan kelebihan non volatil dengan fleksibilitas, yaitu dapat diupdate. Lalu ada flash memory ya. Ini jenis EEPROM sebetulnya yang dia memberikan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulisi ya dalam satu operasi pemrograman. Ya. Nah, biasanya dia dapat simpan data tanpa perlu penyediaan listrik ya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ya ada, mohon maaf, flash drive atau flash disk ya, USB flash drive, ada kamera digital ya, kemudian ada MP3 player sama cellphone ya, cellphone sekarang juga ada flash memorinya. Oke, itu terkait dengan memori internal. Bahasan kita selanjutnya adalah cache memory. Jadi apa itu cache memory? Jadi cache memory itu memori yang memiliki kemampuan ya untuk kemudian dia mempercepat kerja memori utama ya, sehingga mendekati kecepatan prosesor. Jadi kalau Anda lihat sebelum ke RAM itu biasanya ada cache-nya. Logika sederhananya seperti ini ya, kalau misalnya Anda bicara cache memory ya. Ada sebuah brankas besar berisi uang misalkan. Bayangkan kalau misalkan dia jaraknya sekitar 50 meter. Ada kunci yang harus dibuka. Jadi kalau saya mau naruh uang di brankas untuk kemudian saya pakai untuk transaksi, berapa waktu yang saya butuhkan ke brankas. Kemudian juga akan memperlambat proses transaksi karena harus buka dan lain sebagainya. Nah, kita buat sebuah cache ya sebenarnya. Kotak cache misalkan. Jadi uang yang ada di brankas besar kita pindahkan ke kotak cache kecil misalkan. Atau biasanya sebutannya petty cache ya sebenarnya. Sehingga ketika ada sebuah transaksi, kita cukup membuka cache tersebut ya, petty cache tersebut tanpa harus ke brankas utama. Ketika closing misalkan kita perhitungkan lagi, kemudian kita masukkan uang yang ada di petty cache ke brankas utama. Ya, logikanya kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi, memori utama itu dia punya kapasitas yang lebih besar, tapi ya lambat operasinya ya. Memori utama itu ibaratnya ya tadi brankas utama lah contohnya. Sedangkan cache memory punya ukurannya kecil, tapi lebih cepat. Nah, si cache memory ini dia punya salinan memori utama. Ya, ukuran cache memory itu ya kecil sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia semakin besar ya akan memperlambat proses ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita lihat ada memori utama ya, ini sebagai brankas utama, sebelum diproses ke CPU dia ada cache memory. Ya. Cache itu bisa berbentuk logikal, bisa bentuk fisikal, ya, dan lain sebagainya. Nah,
Secara bentuk fisik, cache memory itu terbagi atas logikal dan fisikal. Kalau ukurannya bervariasi ya, menyesuaikan kebutuhan. Nah, contoh misalkan di AMD dahulu ya, sebetulnya udah lama. Dia mengeluarkan prosesor Q5 dan Q6 ya. Cache memorinya itu 1 MB. Kinerjanya tidak bagus. Lalu ada juga Intel mengeluarkan prosesor tidak ada cache-nya ya. Untuk alasannya apa? Ya harganya lebih murah ya. Contoh misalkan ya, mungkin Anda pernah ingat ada istilahnya Intel Celeron misalkan. Ya, dia kinerjanya sangat buruk ya, terutama untuk operasi data besar atau floating point ya, transaksi yang dilakukan secara simultan secara bersama. Nah, jadi sebetulnya cache memory itu yang ideal itu adalah antara 1 kilobyte dan 512 kilobyte agar lebih ideal ya. Nanti kita cek ya sebenarnya, nanti kita cek perkembangan terkini seperti apa. Nah, kita lanjut. Jadi pemetaan cache itu memiliki kapasitas yang kecil ya dibandingkan dengan memori utama. Ada aturan-aturan ya, aturan-aturan dalam cache memori tersebut. Ada pemetaan langsung. Ini dia si cache memori ini akan memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja, jadi dia langsung. Lalu ada asosiatif ya. Jadi di pemetaan ini, jadi alamat dari memori utama ke cache itu, kelebihannya adalah algoritma penggantian ini dirancang untuk memaksimalkan namanya hit ratio. Ya. Hit ratio yang ada masalah di pemetaan langsung sebetulnya. Kekurangannya ya ada kompleksitas rangkaian ya, jadi mahal sebenarnya secara ekonomi. Lalu ada pemetaan asosiatif set. Ya. Dia menggabungkan kelebihan yang ada di pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Jadi di memory cache-nya itu dibagi bentuk set per set. Gitu. Jadi alamat memori utama itu diinterpretasikan dalam 3 field. Ada field tab, field set, lalu field word. Jadi kemudian setiap blok memori utama ini dapat dimuat dalam sembarangan saluran cache. Ya. Anda bisa lihat ya di gambar pemetaan langsung. Jadi dia langsung dipetakan. Ya. Kemudian ada peta asosiatif ya, di mana dia akan melakukan asosiasi ya. Lihat di sini. Kemudian yang terakhir adalah asosiatif set ya, di mana si memori ini dia mengadreskan ada tag, ada set, ada word. Ya. Ada tag, ada set, ada word. Kalau langsung yang ini ya, pemetaan langsung dia tag, line dan word. Kemudian untuk yang asosiatif dia akan ada tag dan word saja. Kemudian yang di pemetaan asosiatif ada tag, ada set, ada word. Ya. Oke. Nah, berdasarkan jumlah cache memory itu terdapat terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah single or two level, layer 1 atau LI. Ya. Ini cache internal di mana lokasi memorinya berada di dalam chip dan dia tidak butuh bus eksternal. Akses waktunya sangat cepat. Lalu ada L2-nya, ya, itu cache eksternal, jadi lokasinya ada di luar chip. Ya. Makanya ada cache L1, cache L2 gitu. Yang L1 ada di chip si CPU-nya sendiri, kalau cache L2 ada di luar chip. Lalu ada unified or split-nya. Jadi keuntungan unified cache ini hit rate-nya ya lagi-lagi ini tinggi ya, karena dibedakan antara informasi data kemudian dan informasi instruksi. Jadi hanya satu cache saja yang dirancang, diimplementasikan. Di split ya cache-nya. Kalau misalkan perkembangannya itu split cache ini dilihat di mesin-mesin super skala ya, seperti Pentium, PowerPC. Jadi di mana sistem itu menekankan pada pipelining atau parallel proses ya, dan perkiraan eksekusi yang akan terjadi.
Jadi kalau kelebihannya kalau ada split cache itu dia akan bisa mengurangi persaingan antara prosesor instruksi dan unit eksekusi untuk mendapatkan cache. Dan ini penting sekali ya, terutama untuk prosesor-prosesor yang multi core dan lain sebagainya yang ada di pipelining. Oke. Jadi saya informasikan apa itu pipeline. Jadi pipeline itu adalah sebetulnya cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama ya, tetapi dalam tahap yang berbeda-beda ya, yang dialurkan kemudian ke unit pemrosesnya. Oke. Kita lanjut ke memori eksternal ya. Jadi memori eksternal setelah tadi memori internal, cache memory ya, kita ada memori eksternal. Jadi memori eksternal ini dibutuhkan ya karena kapasitas yang terdapat pada memori utama itu tidak mencukupi ya. Jadi diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar. Dan kemudian bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, semakin besar penyimpanan, maka akan mempengaruhi waktu pemrosesan data. Contoh-contoh memori eksternal itu ada magnetic disk, itu ada floppy disk, ya udah jarang sekali ya, IDE disk, atau SCSI disk ya. Sekarang ada kebanyakan konektornya ada SCSI ya. Ada yang bentuknya piringan ya. Kemudian ada juga sekarang yang terbaru ada SSD ya. Sudah semakin cepat sekali. SSD juga platformnya sekarang semakin berkembang, ada platform M.2 ya. Ya, dan lain-lain. Ada redundansi, saya lupa lagi singkatannya. Redundancy array independent disk kalau tidak salah seperti itu. Jadi Anda bisa kemudian RAID unit ini ada 3 hard disk misalkan yang bisa yang 2 adalah utamanya, 1 sebagai backup dan lain sebagainya. Tergantung jenis RAID-nya, RAID berapa, RAID 0, RAID 1 dan seterusnya. Ada optical disk, itu ada CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD ya. Lalu ada magnetic, ya, ada pita magnetik atau magnetic tape ya. Ya, itu terkait dengan memori eksternal. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini ya sudah selesai terkait dengan memori bagian 2. Dan di pekan depan kita akan membahas tentang I/O device ya, unit masukan dan keluaran. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.